Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nuriza, NPM 2020 Prodi D3 Keperawatan Stikes Baiturrahim. Baiklah, kali ini saya akan membacakan resume tentang keperawatan jiwa, tentang konsep terapi modalitas. Pengertian terapi modalitas. Terapi modalitas merupakan terapi utama dalam keperawatan jiwa. Terapi ini diberikan dalam upaya mengubah perilaku pasien dari perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang adaptif. Tujuan terapi modalitas yaitu yang pertama untuk menimbulkan kesadaran terhadap salah satu perilaku pasien, kedua mengurangi gejala gangguan jiwa, ketiga memperlambat kemunduran, keempat membantu adaptasi terhadap situasi sekarang, kelima membantu keluarga dan orang-orang yang berarti. Peran perawat dalam terapi modalitas. Yang pertama, mendidik dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga. Misalnya perawat menjelaskan mengapa komunikasi itu penting, apa visi seluruh keluarga, kesamaan harapan apa yang dimiliki semua anggota keluarga. Yang kedua, memberikan dukungan kepada klien serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan dan usaha untuk berubah. Perawat meyakinkan bahwa anggota keluarga mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarganya. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengintegrasi sumber pelayanan kesehatan. Keempat, memberi pelayanan prevensi primer, sekunder, dan tersier. Jenis-jenis terapi modalitas. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok. Pengertiannya, terapi kelompok adalah terapi psikologis yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi pasien dengan gangguan interpersonal. Yang kedua, B. Kerangka teoritis terapi aktivitas kelompok. A. Yang pertama, model lokal konflik. Yang kedua, model komunikasi. Yang ketiga, model interpersonal. Yang keempat, model psikodrama. Jenis atau macam terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi atau kognitif. Yang kedua, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Yang ketiga, terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Yang keempat, terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Tujuan terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, terapi aktivitas kelompok stimulasi atau persepsi atau kognitif. Yang A. Meningkatkan kemampuan orientasi realita. B. Meningkatkan kemampuan memusatkan perhatian. C. Meningkatkan kemampuan intelektual. Yang kedua, terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. A. Meningkatkan kemampuan sensori. B. Meningkatkan upaya memusatkan perhatian. C. Meningkatkan kesadaran jasmani. D. Mengekspresikan perasaan. 3. Terapi aktivitas kelompok orientasi realita. Pasien mampu mengidentifikasi stimulus internal dan eksternal. Pasien dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan. 4. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi. A. Pasien mampu meningkatkan hubungan interpersonal. Pasien dapat memberi tanggapan terhadap orang lain. Pasien dapat mengungkapkan idenya dan saling bertukar persepsi dengan orang lain. Manfaat terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, umum, meningkatkan kemampuan uji realitas, terus melakukan sosialisasi, membangkitkan motivasi. Yang kedua, khusus, meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi secara konstruktif. Yang ketiga, rehabilitasi, meningkatkan keterampilan ekspresi diri, meningkatkan kemampuan sosial. F. Tahapan dalam terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, pre-kelompok. Yang kedua, fase awal. Yang ketiga, fase kerja. Yang keempat, fase terminasi. Peran perawat dalam terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, tugas sebagai leader dan CO leader. Yang kedua, tugas sebagai fasilitator. Yang ketiga, tugas sebagai observer. Yang kedua, terapi keluarga. Pengertian terapi keluarga adalah pendekatan terapeutik yang melihat masalah individu dalam B. Kerangka teoritis terapi keluarga. Yang pertama, model struktural. Yang kedua, model terapi Brownian. Tujuannya, yang pertama, menurunkan konflik kecemasan keluarga, meningkatkan kesadaran keluarga terhadap kebutuhan masing-masing anggota keluarga, meningkatkan kemampuan penanganan terhadap krisis. Manfaat terapi keluarga. Yang pertama, klien mempercepat proses penyembuhan, memperbaiki hubungan interpersonal, menurunkan angka kekambuhan. Yang kedua, keluarga memperbaiki fungsi dan struktur keluarga. Keluarga mampu meningkatkan pengertian terhadap klien sehingga lebih dapat menerima, toleran, dan menghargai klien sebagai manusia. Yang ketiga, keluarga dapat meningkatkan kemampuan dalam membantu klien dalam proses rehabilitasi. Peran perawat dalam terapi keluarga. Yang pertama, mendidik kembali dan mengorientasi kembali seluruh anggota keluarga, memberikan dukungan kepada klien serta sistem yang mendukung klien untuk mencapai tujuan dan usaha untuk berubah. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengintegrasikan sumber pelayanan kesehatan. Yang keempat, memberi penyuluhan, perawatan di rumah, psikoedukasi, dan lain-lain.
Peran keluarga dalam terapi keluarga. Yang pertama, membuat suatu keadaan di mana anggota keluarga dapat melihat bahaya terhadap diri klien dan aktivitasnya. Yang kedua, tidak merasa takut dan mampu bersikap terbuka. Yang ketiga, membantu anggota bagaimana memandang orang lain. Yang keempat, tempat bertanya serta pemberi informasi yang mudah dipahami klien. Yang kelima, membangun self-esteem. Itulah hasil resume yang saya buat dan yang saya bacakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.